Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Kita masuk kepada bab berikutnya, babus salati ala syahid. Bab hukumnya salat jenazah terhadap orang yang syahid, terbunuh dalam peperangan membela agama Allah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Jabir menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini, mengumpulkan dua orang sekaligus, min qatla Uhudin, dari orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud, fi thawbin wahidin, Rasulullah kumpulkan dalam satu kain, satu baju. Tsumma yaqulu, kemudian beliau menyatakan, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'ani, bukan akhdan, ahdan atau ahdan, tapi wallahu a'lam. Baik, dikatakan oleh Nabi, siapa yang dari mereka itu paling banyak menghafal Al-Quran, fa idza usyira lahu ila ahadihima, maka apabila diisyaratkan kepada beliau, diberitahu kepada beliau salah seorang dari kedua mayat itu yang paling banyak menghafal Quran, qaddamahu fil lahdi, diletakkan di depan ketika dimasukkan ke lubang lahat. Wa qala, dan Rasulullah menyatakan, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamati, aku akan menjadi saksi terhadap mereka di hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dima'ihim, dan Nabi memerintahkan untuk mengubur mereka dengan darah yang ada pada badan mereka, yakni tidak dibersihkan darah yang muncrat pada luka-luka yang di badan mereka. Walam yughassalu,
dan tidak dimandikan mereka, walam yusalla alaihim, dan tidak disolati. Itu jenazah orang yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah. Babu idza aslama as-sabiyyu famata. Bab keterangan apabila anak kecil masuk Islam kemudian dia mati, hal yusalla alaih, apakah disolatkan atasnya, wa hal yu'radu ala sabi al-islama, dan apakah ditawarkan kepada anak kecil itu untuk masuk Islam. Kita lihat riwayat-riwayatnya di bawah ini. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir yang Allah telah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja yauman, bahwa Nabi keluar dari rumahnya pada suatu hari, fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit. Kemudian beliau melakukan salat atas penghuni kuburan Uhud, yaitu orang-orang yang dikuburkan di Uhud dari kalangan para syuhada, seperti cara sholat beliau terhadap mayit. Sholatahu alal mayit, seperti cara sholat beliau terhadap mayit. Tsumman sharafa ilal minbari, kemudian beliau kembali ke masjid beliau, naik mimbar. Faqala inni faratukum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anduru ila haudil an, dan sesungguhnya aku demi Allah, sungguh aku melihat kepada haudku. Haud itu telaga yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW di hari mahsyar nanti. Dan aku sekarang melihat haudku. Wa inni u'titu, dan sesungguhnya aku diberi oleh Allah mafatiha khazainil ardi, kunci-kunci khazain. Khazain jamak dari khizanah. Khizanah yakni tempat penyimpanan kekayaan. Aku diberi oleh Allah kunci-kunci segala kekayaan bumi, au mafatihal ardi, atau aku diberi oleh Allah kunci-kunci bumi untuk menguasai bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di,
Dan sesungguhnya aku demi Allah, aku tidak takut, aku tidak khawatir kalau kalian sepeninggalku nanti menjadi syirik kembali atau berbuat syirik kembali. Walakin akhafu alaikum, tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian bila aku wafat, antanafasu fiha, kalian berlomba-lomba dalam perkara dunia itu, kekayaan dunia itu, berlomba-lomba dalam meraih kekuasaan, saling mendengki, saling iri, saling menjegal dan saling berkhianat demi meraih kepentingan duniawi. Itu yang aku takutkan akan menimpa kalian nanti sepeninggal aku. Dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang benar dengan apa yang diucapkan ini. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah menyolati jenazah orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud, syuhada Uhud, setelah dikuburkannya syuhada itu beberapa saat. Rasulullah menyolatinya di atas kuburan mereka. Dan ini dilakukan oleh beliau ketika suatu malam beliau mendapat perintah demikian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini menunjukkan bahwa kadang-kadang memang boleh jenazah orang yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah itu disolati. Kemudian An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau telah menyatakan, intalaqa Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar telah pergi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi rahtin, dalam satu rombongan, qibala ibni Sayyad, ke arah tempat tinggalnya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini adalah anak kecil yang belum balik, lahir dari seorang ibu Yahudiyah, namanya Sofi. Ibunya memberi nama dia Sofi. Anak ini sejak kecil sudah dijangkiti oleh para syaitan, sehingga didatangi oleh orang-orang sebagaimana para dukun itu, dukun paranormal yang didatangi oleh pelanggannya. Jadi anak kecil ini, Ibnu Sayyad ini, melakukan praktek perdukunan.
dan dia beragama dengan agama bapaknya, yaitu Yahudiyah. Ibnu Sayyad diberitakan dengan berbagai berita di kalangan orang-orang Yahudi dan juga sebagian kaum muslimin. Maka Nabi bersama rombongan berangkat menuju ke tempat Ibnu Sayyad ini. Hatta wajaduhu yal'abu ma'a sibyani, sehingga mereka mendapati Ibnu Sayyad tersebut bermain-main bersama anak-anak kecil inda utumi Bani Mughalah, di Utum itu benteng dari kabilah Mughalah. Bani Mughalah salah satu kabilah dari kalangan Ansar. Waqad qaraba Ibnu Sayyad al-huluma. Diterangkan di sini bahwa Ibnu Sayyad sudah dekat waktu balik. Belum balik. Falam yash'ur, dan Ibnu Sayyad tidak mengerti kalau Nabi sudah mendekat kepadanya. Hatta daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadih, sehingga Nabi memukul dengan tangannya. Tsumma qala libni Sayyad, kemudian Nabi menyatakan kepada Ibnu Sayyad, tashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Allah? Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad seperti itu. Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad, maka si anak bernama Ibnu Sayyad tersebut memandang Nabi sebelum menjawab pertanyaan Nabi itu. Faqala, maka Ibnu Sayyad menyatakan, asyhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi bahwa engkau adalah rasulnya orang-orang ummi, orang-orang buta huruf, buta baca, buta tulis, yaitu orang-orang Arab. Dan memang keyakinan dari kalangan Yahudi bahwa Muhammad itu nabi yang khusus untuk orang Arab. Jadi mereka mengakui kalau Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi khusus untuk orang Arab. Maka Ibnu Sayyad menyatakan demikian, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah yang diutus khusus untuk orang-orang Arab. Faqala Ibnu Sayyad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Sayyad tanya balik kepada Nabi, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah juga Rasulullah? Di sini menunjukkan bahwa Ibnu Sayyad mengaku dirinya adalah juga Rasulullah, utusan Allah. Mengaku sebagai Rasul, sebagai Nabi.
farafadahu, maka Nabi menendangnya dengan kaki beliau yang mulia. Wa qala, dan Nabi menyatakan kepada Ibnu Sayyad, amantu billahi wa bi rusulih, aku beriman kepada Allah dan kepada para rasul-rasulnya. Faqala lahu madza tara, kemudian Nabi bertanya lagi kepada Ibnu Sayyad, apa yang engkau lihat dalam berbagai ramalan-ramalan dan berita-berita gaib? Qala Ibnu Sayyad menyatakan, ya'tini shadiqun wa kadhibun, telah datang kepadaku berita dari para jin. Kadang-kadang berita itu datang dari pihak yang benar ucapannya, dan kadang-kadang dusta. yakni setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, para jin-jin yang biasa mereka bolak-balik antara langit dan bumi untuk mengambil dan mencuri berita yang ada di langit, guna segera disampaikan kepada para dukun-dukun berita-berita itu. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, para jin-jin yang diutus oleh para dukun itu tidak bisa lagi leluasa bolak-balik antara langit dan bumi. Tetapi karena terpaksa para jin itu harus memberitakan sesuatu kepada para dukun, maka para jin itu kadang memberitakan berita yang benar, kadang pula memberitakan berita yang dusta. Jadi Ibnu Sayyad juga mengakui bahwa yang datang kepadaku berita dari para jin itu kadang benar, kadang dusta. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan kepada Ibnu Sayyad, khullita alaikal amru, telah tercampur perkara ini pada kamu, tercampur antara berita yang benar dan berita yang dusta pada kamu, wahai Ibnu Sayyad. Thumma qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyatakan kepada Ibnu Sayyad, inni qad khaba'tu laka khab'an, wahai Ibnu Sayyad, aku sekarang menyembunyikan darimu satu berita, satu ungkapan yang ingin aku sampaikan. Ayo, apa itu? Dites Ibnu Sayyad. Faqala lahu Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad menebak dengan menyatakan kepada Nabi, huwa dukhu, ialah yang engkau sembunyikan dari aku surat Ad-Dukhan. Tetapi biasa para dukun itu menyampaikan omongan dengan terpotong kata-katanya. Ad-Dukhan, nun alif dan nunnya terpotong sehingga ad-dukhu.
Faqala ikhsa, maka Nabi menyatakan menjauhlah engkau dariku, minggir engkau. Ikhsa itu ungkapan Arab yang biasa untuk mengusir anjing. Itu ikhsa. Begitu. Nah, Nabi menggunakan kata-kata ikhsa sebagai penghinaan kepada Ibnu Sayyad. Falan ta'dua qadraka, maka sungguh engkau tidak akan meningkat qadraka, kedudukanmu, tidak akan terangkat kedudukanmu. Rasulullah mendoakan demikian kepada Ibnu Sayyad. Faqala Umaru, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, da'ni ya Rasulullah adrib unuqahu, biarkan aku wahai Rasulullah untuk memenggal lehernya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan kepada Umar, iyakunhu falan tusallitu alaih, kalau memang Dajjal itu ialah dia ini, Ibnu Sayyad ini, falan tusallitu alaih, sungguh engkau tidak akan bisa menguasainya, tidak akan bisa membunuhnya. Wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlih, dan kalau ternyata dia bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu dalam membunuhnya. Nabi mencegah Umar untuk membunuhnya ketika dengan ungkapan-ungkapan Ibnu Sayyad itu Umar menilai ini orang Dajjal ini yang diberitakan oleh Nabi. Dari sisi postur tubuhnya sudah pas, matanya sebelah kanan rusak, matanya sebelah kiri keluar dan maju ke depan begitu, serta kabur. Maka karena Umar menganggap ini adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi akan keluar di akhir zaman, Umar bernafsu untuk memenggal Ibnu Sayyad, tapi Nabi memberi alasan demikian. Dan sesungguhnya juga hukumnya bahwa orang yang mengaku sebagai Rasul itu hukumnya ialah dibunuh. Tetapi Nabi mempunyai alasan tersendiri tentang dia. Adapun hukum asalnya orang yang mengaku jadi Nabi itu dibunuh, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap Musailamah Al-Kadzdzab dan tokoh-tokoh Al-Mutanabbi'un yang ngaku jadi Nabi. Tapi khusus untuk Ibnu Sayyad, Nabi mencegah Umar untuk membunuhnya. Karena apa? Karena Ibnu Sayyad dari kalangan Yahudi, sedangkan waktu itu sedang terikat Nabi dengan orang-orang Yahudi perjanjian perdamaian untuk tidak saling melukai dan tidak saling membunuh. Kalau sampai Nabi membiarkan Umar memenggal kepala Ibnu Sayyad, maka Nabi akan dituduh
melanggar perjanjian itu oleh orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu Nabi mencegah Umar. Seandainya Ibnu Sayyad itu bukan dari kalangan Yahudi, niscaya Nabi akan membolehkan untuk membunuhnya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau, "Tsumma talaqa ba'da dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian pergilah setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab ila an-nakhl allati fiha Sayyad, fiha Ibnu Sayyad. Kedua beliau pergi ke kebun kurma yang dalam kebun itu ada Ibnu Sayyad. Wa huwa yahtilu, dan Nabi beserta Ubay bin Ka'ab bersembunyi. Ayasma'a min Ibnu Sayyad syai'an, ingin keduanya mendengar omongan dari Ibnu Sayyad, sesuatu omongan dari Ibnu Sayyad, qabla ayyarah Ibnu Sayyad, sebelum dilihat keduanya ini oleh Ibnu Sayyad. Jadi Nabi dengan Ubay bin Ka'ab ingin mendengar secara rahasia omongan Ibnu Sayyad. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un fi qatifatin lahu fiha ramzah. Maka Nabi melihat Ibnu Sayyad dalam keadaan tidur pada rusuk dia, dipermadani fi qatifatin, dipermadani lahu fiha ramzah, yang padanya itu ada ramzah, ada omongan-omongan, kata orang Jawa gremeng itu apa, berbicara yang tidak jelas suaranya itu, bergumam gitu, tapi tidak jelas. Omongan para dukun itu bergumam begitu, tapi tidak jelas omongannya. Ketika sedang berkomunikasi dengan jinnya itu kan begitu, berbicara yang tidak jelas. Fara'at Ummu Ibni Sayyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya Ibnu Sayyad melihat Rasulullah, wa huwa yattaqi bi juzu'in nakhli, dan Rasulullah dalam keadaan bersembunyi di balik batang pohon korma. Faqalat li Ibnu Sayyad, maka ibunya Ibnu Sayyad mengatakan, ya Safi, wahai Safi. Safi itu adalah wahwa ismu Ibnu Sayyad, nama bagi Ibnu Sayyad. Dipanggil oleh ibunya, wahai Safi, ada Muhammad, ini ada Muhammad. Fatara Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad pun bangkit dan berdiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, lau taraktahu bayyana, seandainya engkau membiarkan dia, Ibnu Sayyad, bergumam dengan sendiri seperti itu, ngomong sendiri seperti itu, niscaya akan bayyan, akan jelas siapa dia. Dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang Rasulullah
mendakwai anak kecil sebelum balik, mengajak dia kepada Islam, seperti Ibnu Sayyad ini. Dan para ulama berselisih tajam tentang siapa Ibnu Sayyad. Banyak pula dari para ulama yang meyakini bahwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani menukilkan satu riwayat di dalam Fathul Barinya bahwa ternyata Ibnu Sayyad setelah balik masuk Islam dan kemudian punya anak, kemudian mati di zaman Umar bin Khattab di atas Islam dan disolati padanya. Kalau Dajjal tidak mati kecuali di hadapan Nabiullah Isa bin Maryam, ya, dan tidak pernah masuk Islam kalau Dajjal itu. Jadi dengan riwayat demikian itu Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Kemudian juga dari riwayat ini menunjukkan kepada kita kadang Rasulullah berdakwah kepada dukun besar, semacam Ibnu Sayyad ini, dan itu dilakukan karena memang misi perjuangan dakwah beliau merata untuk semua pihak. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Anas menyatakan, kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang anak muda, anak kecil yang milik orang Yahudi, anak kecil dari kalangan Yahudi ini yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi dalam segala keperluannya. Famarida, maka anak ini pun sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi mendatangi anak muda tersebut, si Yahudi ini, menjenguknya ketika dia sakit. Faqa'ada 'inda ra'sih, maka Rasulullah duduk di sebelah kepala anak muda ini yang sedang terkulai lemas di atas tempat tidurnya. Faqala lahu, maka Rasulullah mengatakan kepada anak kecil ini, aslim, masuk Islamlah engkau. Fanadhara ila abihi, anak kecil ini pun melihat kepada bapaknya, yaitu karena dia Yahudi, dia melihat pada bapaknya seakan-akan memberi isyarat bahwa indahu, dan anak muda ini, anak kecil ini
memang tinggal bersama bapaknya, memberi isyarat, minta izin, apakah saya boleh mengikuti ajakan Muhammad untuk saya masuk Islam. Faqala lahu, maka bapaknya menyatakan kepada si anak ini, Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim yaitu kunyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka anak ini pun masuk Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun keluar dari rumah Yahudi ini. Wa huwa yaqul, dan Nabi sambil menyatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala pujian bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menjenguk orang sakit kadang-kadang juga orang sakit yang kafir sekalipun, boleh kita menjenguknya dalam rangka untuk mendakwahinya. Dan dari hadis ini menunjukkan kepada kita, boleh kalau memang sangat diperlukan mengangkat pegawai orang kafir, seperti Rasulullah mengangkat pegawai anak muda ini sebagai pembantu beliau dalam urusan rumah tangga beliau, ngurusi ngambilkan air, ngurusi ngambilkan keperluan-keperluan sehari-hari. Dan juga terhadap anak yang belum balik disunnahkan untuk mendakwai atau menyampaikan kepadanya dakwah Islamiyah, ajakan kepada agama Islam. Bila anak kecil ini masih yang masih belum balik, anak kecil ini bila dari keluarga kafir, maka diajak kepada Islam. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Abu Hurairah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min mauludin yuladu illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada anak yang dilahirkan kecuali pasti dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah di sini ialah di atas tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak ini Yahudi ataukah menjadikan anak ini Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan anak ini Majusi, penyembah api. Dan Rasulullah tidak menyatakan di dalam hadis ini au yusallimanihi, menjadikan anak ini Muslim, karena memang anak ini lahir di atas Islam. Bukanlah orang tuanya yang menjadikan anak ini Muslim, tetapi memang lahir di atas fitrah keislaman. Adapun menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu adalah penyimpangan dari fitrah tersebut. Kama tuntajul bahimatu
bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a, sebagaimana kata Nabi, apakah mungkin tuntajul bahimah, hewan itu akan melahirkan satu jenis, yaitu bahimatan jam'ah, hewan yang jam'ah, yang apakah hewan yang sempurna, jam'ah, anggota badannya sempurna, apakah mungkin dia akan melahirkan hewan yang jad'ah, yang cacat pada anggota badannya? Kalau hewan itu asalnya dari turunan sempurna anggota badannya, maka akan melahirkan hewan yang sempurna pula. Tsumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah menyatakan, yaitu perawi hadis ini, membawakan firman Allah surat Ar-Rum ayat ke-30 yang menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim. Ini adalah fitrah Allah. Agama ini adalah fitrah yang Allah letakkan pada manusia, allati fatara an-nasa 'alaiha, yang manusia Allah ciptakan di atas fitrah agama ini. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan pada apa yang Allah ciptakan. Fitrah manusia dulu dengan fitrah manusia sekarang tidak berubah, yaitu di atas kecenderungan kepada agama. Dzalika dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus. Abu Hurairah menafsirkan ayat ini yang terdapat padanya kalimat fitrah kepada kalimat fitrah yang diucapkan oleh Nabi, yaitu kullu mauludin yuladu illa yuladu ala al-fitrah, yaitu Islam. Dari hadis Abi Hurairah ini menunjukkan kepada kita bahwa anak itu sebelum balik dia sesungguhnya di atas Islam. Maka diajarkan kepada dia Islam walaupun dia itu dari keluarga bapak ibu kafir, karena dia ini sesungguhnya Islam. Dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi ketika dia sudah balik dengan bimbingan dari orang tuanya. Jadi dakwah Islamiyah juga ditawarkan kepada anak-anak yang masih belum balik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.